Indonesia, negara kepulauan yang memiliki sumber daya manusia melimpah akibat banyaknya populasi penduduk yang dimiliki. Seiring bertambahnya usia, penduduk Indonesia kini mulai didominasi oleh generasi muda, yakni generasi yang semakin melek terhadap teknologi dan perubahan. Tahun 2045, tahun di mana genap 1 abad kemerdekaan Indonesia, akan menjadi tahun emas bagi bangsa Indonesia, karena pada saat itu diperkirakan bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana 70% dari jumlah penduduk Indonesia tengah berada pada usia produktif, yakni 15-64 tahun. Memanfaatkan momentum tersebut, bangsa Indonesia saat ini tengah gencar untuk mempersiapkan visi Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan pidato Bapak Jokowi, Indonesia kini berfokus pada persiapan industri 4.0 dan ekonomi digital. Ini adalah visi besar Indonesia, Indonesia Emas, yang diwujudkan melalui industri 4.0. Oleh karena itu, peran generasi muda untuk turut membantu implementasi visi Indonesia Emas 2045 sangatlah dibutuhkan. Tetapi, sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita cari tahu bagaimana pandangan generasi muda mengenai Indonesia Emas 2045 dari lingkup mahasiswa Universitas Airlangga melalui beberapa wawancara berikut ini. Sebelumnya saya kurang tahu sih, karena saya juga baru mengetahui visi Indonesia Emas tahun 2045 ini baru-baru ini. Menurut saya Indonesia Emas tahun 2045 adalah waktu di mana negara kita menjadi suatu negara unggul yang memiliki bangsa-bangsa yang terdiri dari pemuda-pemudi yang memiliki umur ya disitulah titik di mana mereka itu bisa berkontribusi dengan maksimal kepada negara Indonesia. Indonesia 2045 merupakan Indonesia Emas ya, kurang lebih seperti itu karena sudah buah hasil daripada perjuangan dari kita selama ini 100 tahun Indonesia merdeka. Mewujudkan kesejahteraan manusia dan tentunya aspek perekonomian di Indonesia, Di mana para remaja atau generasi-generasi muda akan ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan bangsa Indonesia. Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menargetkan untuk menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Belum. Saya mungkin belum ya, atau sedikit kontribusinya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, tapi itu pun masih belum bisa saya lakukan dengan maksimal. Jadi untuk kontribusi Indonesia Maju tahun 2045 menurut saya belum bisa saya lakukan. Menurut saya pribadi, saya sudah ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dan Bisa dibilang juga iya. Saya rasa saya sudah berkontribusi ya. Saya menjadi mahasiswa dan saya mengenyam pendidikan di universitas yang mana dari itu bisa mengembangkan hubungan untuk Indonesia dan Pendidikan, dengan saya memiliki komitmen tinggi atas pendidikan yang ada di Indonesia, saya meyakini betul bahwa saya sudah melakukan kontribusi walaupun masih sedikit ya. tentunya dengan menjadi mahasiswa aktif di dalam perkuliahan saya. Selain itu, kami juga menyebarkan form untuk mengetahui tingkat kepahaman dan kontribusi mereka dalam Indonesia Emas 2045. Diketahui dari 51 korespondensi, sebesar 37,3% hanya sekilas mengetahui visi Indonesia Emas 2045. Dan sebesar 72,5% mahasiswa Universitas Airlangga sudah merasa turut berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Melihat hasil dari 2 penelitian tersebut yang berupa wawancara dan form, kami dapat menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Airlangga cukup paham dan berkontribusi dalam visi Indonesia Emas 2045, meskipun ada beberapa yang belum paham atau berkontribusi. Lalu, apa itu Indonesia Emas 2045? Apa saja visinya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut?
Mengutip dari website Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya atau Kemenko PMK, Indonesia Emas 2045 adalah masa di mana diharapkannya negara Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara-negara adidaya. Untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, pemerintah Indonesia menyusun langkah strategis Visi Indonesia 2045. Program tersebut dibangun melalui 4 pilar pembangunan. Yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek melalui percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pilar yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup. Pilar yang ketiga, pemerataan pembangunan melalui percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, pembangunan infrastruktur merata dan terintegrasi. Lalu pilar keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan melalui demokrasi substantif, reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, politik luar negeri bebas aktif, serta penguatan ketahanan dan keamanan. Kemudian, hal-hal yang bisa kita lakukan selaku mahasiswa untuk Indonesia Emas 2045 adalah sadar untuk senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani, semangat belajar agar memiliki kecerdasan yang komprehensif, menanamkan rasa cinta damai kepada kehidupan sosial, memiliki pola pikir produktif dan inovatif, memiliki karakter yang kuat, serta menjadi insan yang berperadaban unggul dan maju. Sekian dari video pembahasan kami. Diharapkan kelak mahasiswa Universitas Airlangga mampu menjadi generasi unggul yang berkontribusi besar terhadap Indonesia Emas 2045.